Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua menyiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita mau arahkan hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita semua. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menyediakan waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Lalu kami mau berjuang, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami, buatlah kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu, taruhlah kebenaran firman-Mu itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa kesempatan hidup yang kita miliki saat ini hanya punya satu tujuan, yaitu supaya kita bisa berjuang untuk menemukan hidup yang sesungguhnya. Ingat, hidup yang sesungguhnya itu bukan hari ini, tetapi hidup yang sesungguhnya itu nanti ketika kita berada di balik kematian. Nah, saat ini sebagai orang percaya, kita sudah berada di dalam Kristus, dan itu artinya kita sudah menemukan hidup. Tetapi persoalannya adalah hidup yang kita temukan di dalam Kristus itu harus diperjuangkan sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir, atau sampai di detak jantung kita yang terakhir. Saudaraku, inilah yang firman Tuhan maksudkan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya, selama kita masih bernafas, selama kita masih ada di dunia ini, kita harus terus berjuang menjaga keselamatan itu. Berjuang untuk menjaga hidup kekal yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 4 ayat 4, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kita harus mengerti firman itu rema, atau perkataan Allah, suara Allah. Dan itu juga bisa berarti Allah sendiri. Dan ini artinya kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Di sini kita harus mengerti kalau tubuh ini saja tidak bisa hidup tanpa roti, apalagi jiwa kita, ya. Jiwa dan roh kita ini tidak bisa hidup tanpa Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Itulah kenapa kita harus sadar bahwa dalam hidup ini kita memerlukan makanan rohani yang bisa menghidupkan jiwa roh kita. Artinya ketika kita mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita tentang firman itu, maka kita harus menghidupi firman itu, supaya firman itu bisa menjadi makanan rohani yang menghidupkan jiwa roh kita. Oleh sebab itu, saudaraku, saat ini kita harus berani memeriksa hidup kekristenan kita. Dan kalau kita menemukan hidup kekristenan kita tidak pernah bertumbuh, hal itu menunjukkan bahwa selama ini kita tidak pernah memberikan makanan rohani bagi jiwa roh kita. Perhatikan itu, saudaraku. Atau dengan kata lain, kita tidak pernah menghidupi firman yang kita dengar, firman yang kita baca.
Pada akhirnya saudaraku, bertahun-tahun kita hanya menjadi orang Kristen, tetapi kehidupan rohani kita tidak pernah bertumbuh. Kenapa demikian? Jawabannya sederhana, karena kita masih membiarkan hati kita terikat dengan dunia ini. Kita masih bersahabat dengan dunia ini. Kita masih mencintai dunia ini. Dan cara hidup yang demikian menunjukkan bahwa kita memilih untuk tidak setia kepada Allah. Tidak setia kepada Allah sama dengan memberontak kepada Allah. Dan juga sama dengan menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Ya, karena firman Tuhan berkata, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, kalau ini sampai terjadi di dalam hidup kita, saudaraku, maka sampai kita menutup mata, kita tidak akan pernah menemukan hidup yang sesungguhnya. Saya ulang sekali lagi, kalau ini sampai terjadi di dalam kehidupan kita, maka sampai kita menutup mata, kita tidak akan pernah menemukan hidup yang sesungguhnya. Tidak menemukan hidup yang sesungguhnya berarti kita tidak akan pernah diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini sangat mengerikan. Mungkin banyak orang percaya akan berpikir ini berlebihan. Tetapi saya harus tegaskan dengan jujur. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saya harus katakan ini mengerikan. Kalau selama hidup di dunia ini kita tidak pernah menemukan hidup yang sesungguhnya, ini mengerikan saudaraku. Keadaan inilah yang firman Tuhan maksudkan seperti yang ditulis di dalam Lukas 16. Kalau kita mau membaca ayatnya yang ke-11, firman Tuhan katakan, jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudaraku, oleh karenanya kita harus berubah. Berubah sebelum terlambat. Kita harus memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Hati yang selalu rindu akan taburan kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik. Lalu kita hidup menuruti setiap perkataan firman itu. Atau dengan kata lain, kita menghidupi firman itu. Kita tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita bisa mencapai standar kehidupan anak-anak Allah. Yaitu mencapai kesempurnaan hidup. Seperti yang firman Tuhan katakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita harus menyadari, kekristenan itu bukan sekedar agama, tetapi kekristenan itu adalah jalan hidup. Jadi kalau kita sadar saat ini, kita berada di dalam Yesus, maka kita harus memilih untuk berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sebab jika tidak, kita tidak akan pernah menjadi Kristen yang sesungguhnya, yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Padahal panggilan kita harus serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sudah sangat sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan ini jelas sekali. Artinya kalau kita tidak berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yang adalah jalan kebenaran itu, yang adalah jalan hidup itu, maka kita tidak akan pernah memiliki hidup yang sesungguhnya.
Atau dengan kata lain, kita tidak akan pernah sampai di rumah Allah Bapa di sorga. Kita tidak akan pernah diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Keadaan inilah saudaraku yang sering kali saya katakan, ini sangat mengerikan. Ini sangat mengerikan. Oleh karenanya, saat ini kita harus benar-benar sadar. Lalu kita mau berubah. Kita mau memberikan kepada roh jiwa kita makanan rohani setiap hari, yaitu firman Tuhan, firman yang menghidupkan. Lalu kita menghidupi firman itu selama kita masih hidup di dunia ini, sampai kita menutup mata, supaya kehidupan kita boleh ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyadarkan kami supaya kami mau memeriksa cara hidup kami. Dan setiap saat kami mau menghidupi setiap kebenaran firman yang kami terima, setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, melakukan apa yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan. Hidup melakukan kehendak-Mu di sepanjang hari hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami kekuatan, pimpin kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan kami mau menjaga kehidupan kami supaya tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah, hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jangan sia-siakan hidup ini. Berjuanglah supaya kita bisa menemukan hidup yang sesungguhnya. Shalom.